Sekarang kita mencoba bagaimana kalau Bapak Ibu ingin membuat soal dari Word yang sudah Bapak Ibu punya. Oke. Dari Microsoft Word, Bapak Ibu sudah punya data, sudah punya soal yang diketik, ingin kita masukkan ke Google Form. Caranya bagaimana? Mari kita coba bareng-bareng. Ini saya tutup Bapak Ibu. Ketika saya tutup, saya langsung masuk lagi ke Google Drive. Nah, ini yang saya maksud tadi. Di Google Drive, folder form yang kita buat tadi, itu akan muncul baru seperti ini. Yang ini Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu ingin mengedit soal ini, tinggal diklik aja. Nah, kita akan masuk lagi. Nah, seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah, tinggal ditutup. Kemudian filenya akan ada di sini. Baik. Nah, rekan-rekan, sekarang kita mencoba membuat file baru. Seperti tadi, kita akan upload file Word. 1, kita buat lagi Google Form dari yang kosong. Kemudian beri judul lagi. Sekarang kita coba menggunakan judul penilaian harian 2. Seperti ini. Kembali. Kita tuliskan. Yang bertanya setelah ini, Bapak, yang berangkat tangan. Insya Allah setelah ini, saya preview dulu sebentar. Kemudian, seperti tadi, Bapak Ibu bisa menyanyikan nama dan sebagainya. Kalau sudah, kita akan memasukkan soal di bawahnya, misalkan. Soal. Oke. Nah, soal yang akan kita masukkan sekarang berasal dari Microsoft Word yang sudah Bapak Ibu buat. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Pertama, pastikan Bapak Ibu menyiapkan Microsoft Word-nya seperti ini. Oke, ini soal yang sudah saya siapkan. Rekan-rekan, saya preview soalnya. Ini contoh soal kelas 6 untuk ujian sekolah, Bapak Ibu. Apakah soal ini bisa langsung diupload ke Google Form? Insya Allah bisa dengan beberapa catatan, rekan-rekan. Dengan beberapa catatan. 1, usahakan yang ini, nomor 1, 2, dan 3, dan seterusnya, ini dihilangkan. Jadi, caranya bagaimana? Silakan ini diklik aja, kemudian di sini. Hilangkan. Hilangkan semua. Kemudian yang kedua, setelah ini dihilangkan, Bapak Ibu, kuncinya nanti setiap baris ini akan terbaca menjadi sebuah soal. Oke, ini akan terbaca menjadi sebuah soal. Maka saya sarankan ketika seperti ini dijadikan sebagai satu baris Bapak Ibu. Agar terbaca menjadi satu soal. Oke. Nah, agar menjadi satu baris, misalkan kita yang ini hilangkan. Langsung saja yang ini. Qul huwallahu ahad, pokok kandungan ayat tersebut ialah titik-titik. Kemudian selanjutnya, di bawahnya ini rekan-rekan, untuk pilihan itu wajib tersusun ke bawah. Seperti ini. Jangan tersusun ke samping, tetapi harus tersusun ke bawah. Nah, saya ulangi. Soal harus jadi satu baris seperti ini. Kemudian pilihan ganda tersusun ke bawah. Jadi, ini model soal yang bisa kita upload secara otomatis ke dalam soal online menggunakan Google Form yang seperti ini. Nah, kalau model seperti ini, Bapak Ibu, yang bawah ini, ya model yang ini nanti akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 soal, rekan-rekan. Ini akan menjadi 6 soal. Makanya, saran saya yang seperti ini jangan dipakai, tetapi kita modifikasi. Bagaimana cara memodifikasinya? Modifikasinya, yang ini kita jadikan gambar, Bapak Ibu. Yang ini kita jadikan gambar. Oke, saya akan memberi contoh bagaimana cara menjadikan ini sebagai gambar. Saya menggunakan aplikasi Fastune, Bapak Ibu. Fastune. Nah, ini
Fastone Capture ini, saya klik Fastone, Bapak Ibu bisa mendownload di internet Fastone Capture. Aplikasi ini gratis kok Bapak Ibu. Kalau sudah Fastone-nya hidup seperti ini, yang ini akan kita jadikan gambar yang tengah ini. Maka klik print screen. Oke, nah jadi seperti ini. Kita ambil yang ini jadi gambar. Kemudian kita crop. Nah, jadi hanya gambar ini saja. Kemudian di save. Ya Bapak Ibu, save. Tadi nomor berapa? Nomor 2. Oke, kita klik nomor 2. Tadi sudah nomor 2 sudah saya simpan. Kedua titik 1. Save. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini modelnya kita ubah rekan-rekan. Jangan berurut seperti ini, tetapi jadikan satu. Jadi nanti yang ini dihapus karena sudah kita jadikan gambar. Kemudian soalnya kita jadikan satu seperti ini. Perhatikan penyantin bawah ini dengan baik dari penyantin dan sebagainya. Oke. Kemudian pilihan ganda wajib susun ke bawah. Nah, seperti ini. Terus langkah yang sama harus kita lakukan ke soal-soal yang lainnya. Begitu juga dengan model pertanyaan yang ada tabel seperti ini. Tabelnya ini harus kita hilangkan rekan-rekan. Tapi sebelumnya kita jadikan sebagai gambar terlebih dahulu menggunakan Fastone yang saya contohkan tadi. Nanti kalau gambarnya ini sudah siap, Bapak Ibu hilangkan dari sini. Kemudian jadikan satu baris untuk pertanyaan. Kemudian di bawahnya pilihannya harus jadi seperti ini. Baik, ini saya tutup. Soal yang sudah siap diupload modelnya seperti ini rekan-rekan. Nah ini model soalnya yang bisa otomatis seperti ini. Ini satu baris soal saja. Kemudian pilihannya juga ke bawah. Terus sama soal, pilihan ke bawah. Soal, pilihan ke bawah, dan sebagainya. Nah, seperti ini. Terus ke bawah soal sudah saya siapkan seperti ini. Sampai berapa soal yang Bapak Ibu inginkan. Baik. Kemudian, apakah tulisan Arab ini bisa langsung masuk otomatis? Kita lihat nanti Bapak Ibu. Oke, kita lihat. Apakah ini terbaca secara bagus seperti ini ataukah harus kita jadikan gambar. Oke, kalau sudah siap seperti ini, kita tutup Word. Oke, Word kita tutup. Kemudian Bapak Ibu silakan masuk kembali pada Google Drive. Ini. Oke, di Google Drive. Nah, di Google Drive Bapak Ibu, kita harus mengupload file Word soal yang kita ketik di Word tadi ke dalam Google Drive kita. Kita jadikan satu dengan soal-soal yang ini. Caranya, baru upload file. Kemudian pilih soal yang akan kita upload. Misalkan yang ini tadi yang sudah saya siapkan yang ini. Soal ujian ini. Open. Ditunggu di sini sampai dia berhasil mengupload. Nah, kalau sudah ada tanda centang hijau seperti ini berarti dia sukses mengupload. Kalau sudah yang ini, soal yang Word ini wajib dibuka terlebih dahulu rekan-rekan. Dibuka seperti ini. Oke, kalau sudah dibuka, kemudian di atas ini buka dengan. Oke, buka dengan, pilih Google Dokumen. Klik Google Dokumen. Baik. Ketika terbuka Google Dokumen seperti ini Bapak Ibu, tampilannya nanti seperti ini kita lihat dulu. Oh, ternyata Arabnya bagus, nggak masalah. Baik, seperti ini. Selanjutnya, ini langkah-langkahnya harus urut ya Bapak Ibu. Jangan sampai ada langkah yang ketinggalan. Selanjutnya, file ini harus kita save menjadi awalnya Google Doc, awalnya docx, punyanya Microsoft. Kita rubah menjadi Google Dokumen. Caranya, klik File. Di pojok kiri atas, klik File. Kemudian,
Yang ini simpan sebagai Google Dokumen. Saya ulang, klik File, simpan sebagai Google Dokumen. Silakan klik sebagai Google Dokumen. Kita tunggu halamannya terbuka. Oke. Nah, ini Google Dokumennya Bapak Ibu. Seperti ini. Bedanya apa dengan yang pertama? Kita lihat di sini. Kalau Google Dokumen, logonya ini Bapak Ibu, logonya. Kemudian di sini sudah tidak ada logo docx-nya. Di sebelahnya masih ada terbuka file aslinya. File aslinya ada logo docx. Nah, seperti ini. Oke, saya ulang, ini yang sudah berhasil menjadi Google Dokumen. Kenapa harus kita jadikan sebagai Google Dokumen? Karena yang bisa kita masukkan ke dalam form otomatis itu harus Google Dokumen. Kalau asli yang kita buat itu tidak bisa otomatis masuk. Nah, bagi caranya seperti tadi. Jadikan ketikan kita sebagai Google Dokumen. Oke, kita anggap selesai yang ini. Kita tutup karena sudah selesai. Kita tutup. Kita lari lagi ke Google Drive. Ini yang kita buka tadi, kita tutup. Caranya gimana? Klik aja di luar. Oke. Selanjutnya rekan-rekan di sini akan muncul file baru yaitu soal ujian yang berbentuk Google Dokumen. Aslinya yang ini, yang logonya W, kemudian yang baru yang sudah kita simpan tadi itu berbentuk Google Dokumen. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti langkah kedua ini sudah sukses. Oke, sekarang kita masuk pada langkah ketiga. Langkah ketiga, buka formulir atau soal yang kita mau upload tadi. Yang ini penilaian harian 2. Kemudian, langkah selanjutnya rekan-rekan harus menginstal pengaya dulu, menginstal add-on. Menginstal ini hanya 1 kali saja kok. Oke, setelah 1 kali dilakukan, selanjutnya Bapak Ibu tinggal menggunakan saja. Bagaimana caranya? Klik lainnya, tanda lainnya ini, klik add-on, akan muncul halaman add-on, ditunggu rekan-rekan sampai halaman add-on-nya muncul. Nah, muncul halaman add-on seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik di sini, cari form builder. Seperti ini. Tulisannya form builder, form builder. Klik OK. Muncul pilihan Bapak Ibu, ini pilihannya ada form builder. Silakan klik form builder. Kemudian muncul langkah instalasi seperti ini. Silakan klik install. Ada notifikasi pertanyaan, bersiapkah untuk memasang? Kita klik lanjutkan. Kemudian muncul lagi halaman baru seperti ini. Kita akan diminta untuk login ke akun Google kita, akun Gmail kita. Oke, ditunggu sampai muncul. Nah, seperti ini. Apakah kita memberi akses? Kita wajib memberi akses, Bapak Ibu. Izinkan. Kita tunggu, dia sedang proses untuk berkoneksi dengan Google kita. Dia masih membaca skripnya. Nah, notifikasinya ada di atas ini, Bapak Ibu. Oke, ini masih proses pembuatan. Oke, kalau sudah selesai prosesnya, dia akan lari ke sini lagi. Kita tunggu sebentar. Masih proses loading untuk menyiapkan sinkronisasi antara add-on ini. Oke, kemudian jika berhasil, akan tertulis di sini, form builder telah berhasil diinstal. Oke, di sini. Oke, kita klik selesai. Kalau sudah, kita kembali lagi ke form kita. Caranya bagaimana? Yang ini rekan-rekan klik tutup. Oke, di pojok kanan atas, klik tutup. Oke, halaman pengaya add-on sudah kita tutup, kita kembali ke sini.
Selanjutnya bagaimana cara memasukkan file Word tadi ke dalam soal kita? Caranya klik add-on. Oke, yang ini pengaya, add-on, klik. Nah, saya punya banyak add-on di sini Bapak Ibu, tetapi kita akan menggunakan Form Builder. Klik Form Builder. Yang ini ada masalah, sebentar, kita coba lagi. Masih belum terkoneksi dengan baik. Form Builder, kita coba lagi. Sebentar. Ini biasa terjadi rekan-rekan ketika kita ingin melakukan sesuatu, ada saja halangan seperti ini. Jangan kaget Bapak Ibu, kita baca, kemudian kita cermati, kira-kira ada masalah apa. Coba kita reload dulu. Semoga dengan reload akan berhasil untuk membuka form builder-nya. Oke, kita tunggu. Nah, penilaian harian kita akan muncul kembali. Kemudian kita masih proses, bentar ditunggu. Nah, sudah muncul kembali. Kita coba kembali Bapak Ibu. Klik add-on form builder. Kita coba klik apakah dia sudah bisa. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, ini pengalaman juga buat Bapak Ibu sekalian. Jika form builder yang sudah diinstal kemudian tidak bisa di-start, nggak ada tombol start-nya, silakan di-restart seperti tadi. Setelah di-restart, semoga bisa berhasil seperti ini. Klik start untuk memulai form builder. Ditunggu, ini ada verifikasi sedang proses. Maka kita menunggu. Oke, ketika proses jangan diklik dulu Bapak Ibu, menghindari error atau stagnan. Oke, muncul di sini form builder-nya. Kita tunggu ini sampai prosesnya muncul. Oke, seperti ini. Ini sudah mulai proses muncul. Baik, kita akan ditanya, dari mana kita akan mengimport soalnya? Bisa dari Sheets atau Excel awalnya, bisa dari Google Slide, bisa dari Google Form, bisa. Nah, kita tadi akan mencoba dari Google Dokumen. Ya, Google Dokumen. Klik Google Dokumen. Ditunggu lagi sampai dia memunculkan Google Dokumen yang mana yang bisa kita masukkan. Dia akan muncul di tengah ini, Bapak Ibu. Ditunggu, sabar. Muncul atau tidaknya, cepat atau tidaknya, tergantung jaringan internet kita, rekan-rekan. Nah, ini karena jaringan internetnya agak trouble mulai tadi, nah makanya seperti ini. Oke. Nah, ini Google Dokumen yang saya punya akan muncul semuanya di sini, rekan-rekan. Nah, tadi yang kita coba adalah soal ujian sekolah. Yang ini. Maka klik, kemudian select. Dia proses kembali, dia akan muncul di sini notifikasinya. Oke, kita lari ke bawah. Nah, ini soal yang bisa kita import langsung masuk di sini. Kita lihat dari atas ada nama, tipe, action, dan sebagainya. Nah, yang pertama ini kan pilihlah ini judul yang atas. Oke, judul soal pilihan ganda, maka nggak usah kita centang, hilangkan saja. Langsung soal ke ini, soal-soalnya yang kita masukkan. Baik, kalau sudah Bapak Ibu, klik import. Oke, sekali lagi klik import selected. Kita tunggu proses ini untuk mengimport, memasukkan soal ke dalam Google Form kita. Sekali lagi, cepat lambatnya tergantung pada koneksi internet. Ada notifikasi seperti ini rekan-rekan, maaf ada masalah dengan file.
harap muat ulang. Oke, muat ulang. Berarti, nah, ternyata sudah masuk. Bentar, dia memuat ulang Google-nya. Oke, setelah dimuat ulang ternyata masuk seperti ini Bapak Ibu. Soal, nah seperti ini. Otomatis seluruh soal yang Bapak Ibu miliki di Word, yang mengikuti langkah demi langkah tadi akan langsung masuk ke sini. Ke soal online kita. Nah, seperti ini. Coba kita lihat dari atas. Nah, monggo di tulisan ini Bapak Ibu. Sama ternyata ketika tulisan Arab kita pasangkan ke sini, maka harusnya dia berada di sebelah kiri, dia pindah ke sebelah kanan. Seperti ini. Seperti ini rekan-rekan, kendalanya memang seperti itu. Jadi, saya sarankan seperti tadi, jadikan ini sebagai gambar, itu akan jauh lebih mudah. Kemudian dari sini juga sudah benar. Nah, ini juga tulisannya benar, nggak ada masalah, tetapi urutannya yang menjadi masalah. Oke, seperti ini. Nah, tadi rekan-rekan ada beberapa soal yang kita rubah. Ya, seperti ini. Pernyataan di bawah ini dengan baik. Oke, kita tambahkan gambarnya yang sudah kita jadikan gambar tadi. Unggah, kita cari. Nah, ini gambarnya kan ini tadi. Oke, kita masukkan. Nah, ini pernyataan di bawah karena jadinya di bawah. Yang sesuai dengan pesan surat Al-Asr adalah anak membaca ini kemudian mencari jawabannya. Seperti ini Bapak Ibu cara mengimport filenya. Tetapi setelah memasukkan dan mengedit soal ini Bapak Ibu masih butuh untuk mengedit kunci jawabannya. Ayo kita teliti lagi. Saya nggak bisa mengedit kunci jawaban di sini. Kenapa nggak bisa mengedit kunci jawaban? Karena saya belum menyetingnya. Oke, diingat-ingat tadi, lari lagi ke atas, kemudian setelan, jadikan ini sebagai kuis. Jangan lupa, Bapak Ibu, jadikan sebagai kuis. Kemudian ini silakan Bapak Ibu pilih yang mana. Kalau sudah, silakan klik simpan. Kemudian selanjutnya kita edit untuk memberikan kunci jawaban. Qul huwallahu ahad, kandungan tersebut ialah Allah Maha Esa. Nah, berapa poin yang akan kita berikan? Misalkan 10. Selesai. Lanjut ke pertanyaan kedua. Seperti ini. Ya Bapak Ibu. Kunci jawaban. Berapa poin? 10 sama yang ini misalkan. Ini. Sudah selesai. Kemudian ini kunci jawabannya juga berapa? 10 misalkan. Kemudian jawab ini misalkan. Saya tidak hanya mencontohkan Bapak Ibu. Kemudian terus selanjutnya. Sampai semua ini, semua soalnya Bapak Ibu kasih poin, kemudian ada kunci jawabannya. Pastikan semuanya seperti itu. Oke, kunci, kaki 10, poin, selesai. Terus seperti itu Bapak Ibu, sampai semua selesai. Dan pastikan nanti, periksa lagi ke atas, poinnya sudah 100 atau belum. Oh, masih 50. Maka Bapak Ibu harus mengedit lagi, diteliti lagi, mana yang belum ada jawabannya. Kita lihat. Yang mana yang belum ada jawabannya, kita lihat di sini. Ini klik, ada jawaban nggak? Oh, sudah. Di atas klik, ada jawaban enggak? Sudah. Berarti yang belum, misalkan yang ini, sudah. Ini masih kosong, kita kasih lagi. Seperti itu caranya Bapak Ibu mengedit soal ini. Terus sama. Kunci jawabannya, kita kasih 10. Oke, selesai. Kita lihat lagi. Oh, masih 70. Kita lihat soalnya. Soalnya ada berapa? Bapak Ibu harus menghitung. Ya, harus menghitung. Seperti itu rekan-rekan. Cara mengimport file. Nah, kita lihat sekarang. Apakah kita bisa melakukan preview, melihat hasil soal kita sebelum kita kirimkan? Bisa Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik di sini. Pratinjau. Oke, klik pratinjau. Silakan diklik di sini. Kita akan melihat tampilan dari soal kita bagaimana. Ini belum dibagi. Oke,
tampilannya seperti ini. Anak-anak nanti bisa menemukan nama. Loh Pak, kelas kok belum? Maka kalau ada kekurangan, kita masuk lagi ke sini. Tapi ini kita klik, tambahkan kelas. Misalkan seperti itu. Oke, kita tambahkan di sini Bapak Ibu. Pilihan ataukah jawaban singkat seperti ini. Kalau sudah, klik pratinjau kembali. Atau lari ke sini, ini wajib di-reload dulu. Reload untuk mengetahui hasil perubahan. Oke, sudah muncul nama kelas. Anak harus menjawab, nama Sugeng, misalkan. Kelas 6A, kelas 6. Berikutnya. Kenapa ada berikutnya? Karena tadi kita memisah antara halaman pertama dengan halaman soal. Ketika anak selesai mengisi ini, nantinya anak akan dibawa ke halaman berikutnya. Kita tunggu. Nah, ini halamannya. Oke. Bapak Ibu, ternyata file Word yang kita copy tadi, ini saya tunjukkan ke Bapak Ibu sekalian. Ketika di sini, tulisan Arabnya misah. Dia di kanan, kemudian setelah ini di kiri. Ya, yang Arab di kanan, bahasa Indonesia dari kiri. Tetapi ternyata ketika kita preview seperti ini, dia kembali lagi tempatnya seperti ini. Berarti tidak jadi masalah, rekan-rekan. Oke, ketika soal jenengan modelnya seperti ini, nggak usah dipindah-pindah, tetapi biarkan saja. Ketika nanti anak membukanya, maka akan jadinya seperti ini. Dia rapi kembali. Nah, ini yang model tulisan. Ditambah dengan pernyataan-pernyataan yang kita buat menggunakan gambar. Jadinya seperti ini. Oke. Nah, ini juga Arabnya jadi rapi di tempatnya. Seperti itu, Bapak Ibu, secara otomatis akan masuk soal Word jenengan ke sini. Nah, ini juga tertata dengan rapi. Anak-anak tinggal menjawab. Kita coba untuk menjawab. Ngawur misalkan, anak-anak. Nah, misal. Oke. Terus seperti ini. Terus jawab. Kalau sudah, kirim. Apa yang akan mereka dapati ketika mereka selesai mengirim soal itu, mereka akan melihat skornya. Kalau kita izinkan melihat. Lihat skor. Seperti ini. Oh, skornya itu 30, nilai maksimalnya 70. Tadi seperti itu. Jadi pastikan nilainya ini 100 nih Bapak Ibu, cara ngeditnya tadi. Nah, saya selaku murid bisa melihat kalau setelannya diizinkan ini. Oh, nomor 1 ternyata benar. Oh, nomor 2 ternyata salah. Saya jawaban yang benar ini. Nah, oh nomor 3 benar. Nomor 4 salah. Jawaban yang benar ini. Jadi anak-anak bisa mempelajari ini sebagai bahan remedi. Bisa belajar sampai tuntas. Kalau sudah mereka bisa mengerjakan soal ini kembali. Jadi mereka bisa remedi secara mandiri, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah ini, saya kembali ke halaman ini, ke nilai anak tadi. Mereka bisa mengirim tanggapan lain. Oke, kirim tanggapan lain seperti ini. Mereka bisa melakukan remedi secara mandiri. Oke, seperti ini. Oke, kita anggap selesai. Oke. Oke, start. Oke, siap. Ini sudah selesai, Kak. Oke. Oke, siap, siap. Baik, rekan-rekan. Hal terakhir setelah Bapak Ibu berhasil membuat ini, rekan-rekan, ya. Bapak Ibu kan ingin melihat nilainya. Siapa saja yang sudah mengerjakan, siapa yang belum mengerjakan. Nah, caranya Bapak Ibu klik lagi soalnya seperti ini sampai terbuka. Oke, Bapak Ibu wajib membuka soalnya terbuka ini. Kemudian di sebelah kanan pertanyaan, di sebelah atas ini ada respon Bapak Ibu. Ada respon, klik respon. Nah, di sini akan tertulis siapa yang mengisi, siapa yang belum.
Jawaban yang benar mana, yang salah bagaimana. Nah, di sini di bawahnya ini Bapak Ibu bisa melihat analisis dari kunci jawaban atau jawaban anak-anak ada di sini. Sehingga ini bisa dijadikan bahan laporan kepada pengawas dan sebagainya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin melihat soalnya menggunakan atau merekap soal menggunakan Excel, juga ada di sini. Klik Excel, yang ini saya ulang, klik tanda Excel ini, kemudian klik buat spreadsheet baru, klik buat. Oke. Setelah klik buat, nah siapapun yang mengerjakan soal, murid-murid jenengan akan terdata di sini Bapak Ibu. Ini Sugeng mengerjakan jam segini, nilainya adalah 30 dari 70, kemudian jawabannya ini. Nah, seperti itu semua akan terdata. Misalkan Sugeng mengerjakan 3 kali akan muncul di sini, 3 kali jam berapa saja, dan sebagainya. Sehingga nilai ini akan terdata dengan rapi di Excel ini, dan Excel ini bisa jenengan unduh Bapak Ibu, file caranya, kemudian download menjadi Excel. Nah, nanti dia ada di sini di dokumen Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang bisa Bapak Ibu edit, Bapak Ibu olah untuk menjadi bahan laporan. Seperti itu rekan-rekan. Kalau sudah ini kita tutup misalkan. Nah, ini terakhir. Filenya akan muncul di sini Bapak Ibu. Ya, di sini. Ini penilaian 1, ini penilaian harian 2. Oke, seperti ini. Ketika Bapak Ibu ingin melihat Excel-nya, rekap nilainya, di sebelahnya ini akan ada penilaian harian 2 response. Nah, ini yang Bapak Ibu klik saja. Ketika ada lagi yang mengisi, otomatis di respon ini, di penilaian harian ini akan muncul juga siapa saja yang mengisi. Oke, nah ini seperti ini, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Baik rekan-rekan, itu cara membuat soal otomatis menggunakan Google Formulir. Kayaknya sudah jam 10.30 rekan-rekan. Untuk pembuatan kuis dan sebagainya mungkin bisa kita reschedule lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami persilakan kepada moderator kita Pak Hafiz untuk mungkin membuka tanya jawab dan sebagainya. Kami persilakan Pak Hafiz.